Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, pasal 1 ayat 35 sampai 42. Bagian ini juga merupakan peralihan antara pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam bagian ini, beberapa murid Yohanes beralih mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada sarjana liberal mungkin yang menganggap panggilan murid-murid di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, yaitu Matius pasal 4 mulai ayat 18, Markus pasal 1 mulai ayat 16, dan Lukas pasal 5 mulai ayat 1, ada sarjana yang berkata bahwa panggilan murid-murid di dalam Injil Sinoptik dan panggilan murid-murid di dalam Injil Yohanes merupakan kontradiksi. Dan alasan mereka, di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus berinisiatif. Tetapi di sini di dalam Injil Yohanes, murid-murid berinisiatif. Juga di dalam Matius, Markus, dan Lukas, panggilan murid-murid terjadi di tepi Danau Galilea. Tetapi di Yohanes pasal 1 ayat 28, tempatnya Betania di sebelah sana dari sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi, sarjana-sarjana tertentu berkata kontradiktif. Tetapi ada jalan keluar yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Tidak ada Injil berkata bahwa Tuhan Yesus hanya memanggil murid-murid sekali. Rupanya mereka perlu dipanggil 2 kali atau lebih dari 2 kali. Ya, jadi sekali mereka dipanggil di tepi Danau Galilea, sekali mereka dipanggil di tepi sungai Yordan. Ya, ini mudah dipahami dan tidak kontradiktif. Kita dapat melihat bahwa ayat-ayat yang lain yang dikatakan kontradiktif juga dapat dipahami dengan cara yang mudah dijelaskan. Tidak ada kontradiksi di sini dan di lain ayat di dalam keempat Injil. Segala sesuatu yang diceritakan di dalam keempat Injil adalah akurat, tetapi tidak lengkap. Kita memahami bahwa keempat Injil tidak lengkap menceritakan segala sesuatu yang pernah dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak lengkap, tetapi tidak lengkap jauh berbeda dari tidak akurat. Ya, tidak lengkap, tetapi akurat. Dan bukankah situasi yang sama terjadi setiap kali 2 atau 3 atau lebih banyak orang ceritakan peristiwa yang sama yang mereka lihat? Ya, ini biasa. Yohanes memakai istilah ke-12 merujuk pada ke-12 murid, misalnya dalam pasal 6 ayat 67, ayat 70 dan 71, dan pasal 20 ayat 24. Tetapi dia tidak memberi daftar nama-nama mereka seperti Injil Sinoptik di Matius pasal 10 ayat 2, 3, 4, dan Markus pasal 3 ayat 16 sampai 19, dan Lukas pasal 6 ayat 13 sampai 16. Mungkinkah Yohanes tidak menyebut nama-nama mereka karena dia tidak mau menyebut namanya sendiri? Ya, pasal 1 ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini jelas Yohanes Pembaptis, ya. Di sini kita akan melihat sikap Yohanes Pembaptis lagi. Dia mau
mengantarkan orang, membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 40 kita diberitahu bahwa Andreas adalah salah satu murid yang disebut di sini. Identitas dari murid kedua tidak disebut. Mungkinkah itu Yohanes, Rasul Yohanes? Tetapi kita tidak tahu. Pasal 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, di sini saya mau menceritakan sesuatu yang baru hari ini saya amati. Memang rasanya kurang sopan kita hanya memakai nama Yesus saja dan bukan misalnya Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Tetapi ya terjemahan saya mau setia pada apa yang ada di aslinya. Ditulis di dalam ayat ini, Yesus lewat. Maka saya menerjemahkan demikian. Ternyata nama Yesus dipakai di Injil Yohanes, nama Yesus dipakai 253 kali. Nama Yesus. Dan hanya 7 kali ada tambahan pada nama itu. Selain 7 ini, yang akan saya sebut 7 ini, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Ini 7 ayat yang merupakan kekecualian. Di pasal 1 ayat 17 kita melihat ungkapan Yesus Kristus. Di pasal 1 ayat 45 kita melihat Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dan di pasal 6 ayat 42 Yesus anak Yusuf. Di dalam pasal 17 ayat 3 doa Tuhan Yesus, dia berdoa, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Di dalam pasal 18 ayat 5 dan ayat 7 ada Yesus dari Nazaret. Dan terakhir, 19 ayat 19, Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Jadi selain 7 kali itu di Injil Yohanes, ya, ada nama Yesus tanpa tambahan, tanpa julukan, tanpa judul, tanpa penghormatan. Hanya Yesus. Ya, dan kembali ke ayat 36, seruan Yohanes Pembaptis, "Lihatlah anak domba Allah." Ini luar biasa, anak domba Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah seperti domba-domba yang dikorbankan di bait Allah untuk menutup dosa. Dan di sini seruan Yohanes Pembaptis, "Lihatlah anak domba Allah." Pasal 1 ayat 39, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mereka mendengar kesaksian Yohanes dan mereka mengikuti Yesus. Mereka mengikuti dia secara jasmani, mengikuti, tetapi rupanya secara rohani mereka mengikuti Tuhan Yesus sebagai murid. Pasal 1 ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Apakah pertanyaan Tuhan Yesus, yaitu, "Apakah yang kamu cari?" Ya, itu pertanyaan biasa. Kamu cari apa? Atau apakah kamu cari di dalam kehidupan ini? Kamu mencari hidup yang kekal? Kita tidak tahu maksud yang lengkapnya dari atau arti lengkap dari pertanyaan
Tuhan Yesus Kristus. Tetapi secara tidak langsung dua orang itu datang dan secara tidak langsung mereka minta izin supaya boleh ikut dia. Mereka tidak hanya ingin tahu di mana dia tinggal. Mereka dengan hormat mengharapkan suatu undangan supaya boleh mengikuti dia. Di sini ada kata rabi, dan Yohanes memberi penjelasan, artinya guru. Tidak ada orang Yahudi yang perlu penjelasan. Semua orang Yahudi memahami bahwa kata rabi itu kata rab, artinya yang agung, dengan tambahan i, yang agung, tambahan i artinya ku, yang besar, orang yang agung ku dalam bahasa Indonesia. Ini rabi adalah julukan yang dipakai di Israel untuk yang mereka hormati. Maka terjemahan yang diberi oleh Yohanes, guru, itu tepat. Pasal 1 ayat 39, ia berkata kepada mereka, datanglah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat kemana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira jam ke-10. Ungkapan jam yang ke-10 artinya mereka mulai hitung dari terbit matahari. Mereka mulai hitung jam pertama, jam kedua, sampai terbenam matahari. Itu pola cara mereka untuk membahas waktu. Pengharapan kedua orang itu dipenuhi. Rabi itu mengajak mereka datang melihat. Mereka boleh bersama dia. Kata Tuhan Yesus itu, datanglah dan kamu akan melihatnya. Ini ungkapan seorang rabi menanggapi orang yang mau menjadi murid dari rabi itu. Jadi Tuhan Yesus tidak berkeberatan disebut rabi. Ungkapan datanglah, apa itu hanya datanglah, atau ada arti yang lebih dalam seperti di dalam pasal 3 ayat 21 dan 5 ayat 40 dan 6 ayat 35 dan 6 ayat 37 dan 6 ayat 45, pasal 7 ayat 37. Lihatlah apa ada arti biasa atau arti yang lebih dalam seperti di dalam pasal 6 ayat 40 dan 14 ayat 9. Kita tidak tahu apa arti yang lebih hebat itu nyata bagi kedua murid itu, tetapi kedua kata ini, kedua ungkapan itu ditanam di sini dan nanti akan bertumbuh dan berbuah di dalam Injil Yohanes. Pasal 1 ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Mungkin karena nama Petrus dikenal, Andreas diperkenalkan di sini sebagai saudara dari Simon Petrus. Pasal 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Murid baru ini, Andreas, dia cukup awal mengantar orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian Yohanes Pembaptis sangat mengesankan dia, sangat menyentuh hati dia. Jadi, dia tidak segan memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Tetapi Andreas akan belajar jauh lebih banyak mengenai siapa ini Mesias yang dia sebut ini. Pasal 1 ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Luar biasa. Yesus memandang dia dan berkata,
Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Perbuatan Andreas hanya dicatat 3 kali di dalam Injil Yohanes, dan setiap 3 kali itu dia menjalankan pelayanan yang luar biasa, mengantar orang kepada Yesus. Di sini pasal 6 ayat 8 dan juga pasal 12 ayat 22. Nama baru yang diberikan kepada Petrus, di dalam perjanjian lama, seorang raja mungkin memberi nama baru kepada mereka yang dia kalahkan. Lihat misalnya 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 34 dan pasal 24 ayat 17. Menandai bahwa mereka dikalahkan. Tetapi Allah memberi nama sebagai tanda pembaharuan di dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Kaitan Petrus pada gereja atau jemaat tidak disebut di sini. Di dalam bagian ini, Rasul Yohanes menekankan bahwa pada waktu Tuhan Yesus melihat Petrus, dia paham bahwa dia akan menjadikan Simon ini menjadi kuat menahan uji seperti batu. Pemahaman Tuhan Yesus Kristus adalah tema yang menonjol di dalam peristiwa-peristiwa yang berikut juga. Jadi di dalam bagian ini, ada peralihan antara pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Tuhan Yesus. Karena di dalam bagian ini, murid Yohanes beralih mengikuti Tuhan Yesus Kristus.